Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya hanya memiliki masa persiapan yang sangat singkat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berlaga di putaran ketiga dengan dibuka dua laga pembuka menghadapi Arab Saudi dan Australia. Skuad Garuda akan bertindak sebagai tamu terlebih dahulu ke markas Arab Saudi pada 6 September 2024. Jelang penampilan untuk pertama kalinya di putaran ketiga, Shin Tae-yong harus menerima keadaan buruk lantaran tak bisa memanggil para anak asuhnya lebih cepat. Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya baru bisa memanggil para pemain pada 2 September mendatang. Ini artinya, pelatih asal Korea Selatan itu hanya memiliki rentang waktu selama 4 harus untuk mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi Arab Saudi. Menurutnya, dirinya tidak bisa memanggil para pemain lebih cepat untuk mengadakan pemusatan latihan, TC, karena masa persiapan itu tidak termasuk dalam agenda FIFA Matchday. Kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday, ujar Shin Tae-yong selepas penyerahan Golden Visa kepada dirinya, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2024. Jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, katanya seraya menambahkan. Melihat situasi tersebut, nampaknya Shin Tae-yong harus memasrahkan kondisi para pemain Timnas Indonesia di tangan timnya masing-masing. Shin Tae-yong juga menjelaskan bila kondisi para anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan tak ada yang mengalami cedera. Saat ini para pemain sedang latihan di tik masing-masing juga dan kondisinya sedang baik-baik semua, jelas Shin Tae-yong. Selepas menghadapi Arab Saudi, skuad Garuda akan melanjutkan putaran ketiga sebagai tuan rumah menjamu Australia. Laga kontra Australia itu akan bergulir pada 10 September 2024 yang rencananya bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama sejumlah raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Arab Saudi dan Australia, Marcelino Ferdinand CS akan menjajal perlawanan dari Jepang, Bahrain, serta Cina. Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sana, mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbilang kecil, Shin Tae-yong tetap optimis. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos melalui babak keempat atau playoff antar benua. Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kami tidak mengincar peringkat pertama atau kedua grup, kata Shin Tae-yong. Jujur saja, di grup ini Jepang dan Australia punya peluang terbaik untuk lolos, imbuhnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa Timnas Indonesia tidak diunggulkan. Namun, dia yakin anak asuhnya bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih salah satu dari 2 tiket Piala Dunia melalui babak kualifikasi 4. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. Dia juga menekankan pentingnya evaluasi dan kerja keras untuk meraih hasil terbaik. Perlu diketahui Timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan yang hampir sama dengan Australia. Pemain Indonesia pun tak kalah kekuatan fisiknya, ungkap Shin Tae-yong. Dari segi peringkat, Timnas Indonesia merupakan yang paling buncit di grup C, tapi apapun yang terjadi, kami harus berjuang, tambahnya. PSSI pun tidak menargetkan Shin Tae-yong untuk lolos fase grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, Erick Thohir meminta Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia tembus peringkat 100 besar FIFA dalam kontrak barunya hingga 2027. Apostolos Tamateropoulos bertekad mempertahankan tempatnya di skuad Timnas Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia versus Timnas Indonesia, September 2024 mendatang. Demi mencapai tujuan tersebut, Apostolos memutuskan untuk hengkang dari klub A-League, Newcastle Jets dan bergabung dengan klub Skotlandia, Motherwell. Apostolos berangkat ke Eropa dengan harapan terbaik kami,
kata Kepala Eksekutif Newcastle Jets, Shane Matiske, seperti dikutip dari The Australian, Senin, 22 Juli 2024. Kami memahami bahwa agar Apostolos dapat masuk dalam skuad Soceros untuk Piala Dunia 2026, dia harus bermain secara konsisten dalam beberapa bulan mendatang dan itu sejalan dengan jadwal Eropa, sambung Shane. Australia bakal menjalani partai pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain, 5 Juli 2024. Kemudian pada matchday kedua bersua timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, 10 Juli 2024. Penyerang kelahiran Adelaide, Australia itu tampil gemilang bersama Newcastle Jets di A League Man. Dari 25 laga, Apostolos Stamatelopoulos mencetak 17 gol. Namun, demi memperkuat tim nasional, dia terpaksa meninggalkan klub tersebut. Kompetisi tertinggi Liga Australia musim 2024-2025 baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Jika tidak pindah, Stamatelopoulos merasa lebih sulit mempertahankan tempatnya di skuad inti timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September melawan Bahrain dan Indonesia. Kami sangat bangga dengan perkembangannya di Jets selama musim lalu dan ingin melihat dia dan keluarganya kembali ke Newcastle di masa depan, ujar Shane Matiske. Ini bukan kali pertama mantan pemain Western United itu bermain di Eropa. Stamatelopoulos pernah memperkuat klub Yunani Rhodos dan PAS Giannina pada medio 2021 hingga 2023, sebelum kembali ke A League pada Juli tahun lalu. Pemain berusia 25 tahun itu belum lama ini melakoni debut di tim senior timnas Australia. Apostolos Stamatelopoulos bermain dalam laga melawan timnas Palestina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stamatelopoulos tampil cukup baik dan ikut menyumbangkan sebiji gol saat Australia menghajar Palestina dengan skor 5-0 di Perth, 11 Juni 2024. Pada laga itu, striker berpostur 184 cm itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat grup A sampai C masih akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, posisi kelima dan keenam tersingkir. Perpindahan pemain antar tim nasional selalu menarik perhatian. Baru-baru ini, kabar mengenai Ula Romeni, striker yang tengah dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia, menjadi sorotan. Namun, proses naturalisasi Romeni masih belum jelas, sehingga posisinya di timnas Indonesia menjadi tidak pasti. Ula Romeni, yang bermain di FC Utrecht, sempat memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa PSSI terus membujuk Romeni agar bergabung dengan skuad Garuda.